Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis kembali mengingatkan soal kekentalan oli. Jadi yang namanya kekentalan oli itu kita nggak bisa hanya lihat dari kemasan saja ya, sayangnya begitu. Jadi kalau oli emang dibungkus itu ada kekentalan, tapi kita ya wajib harus perhatikan juga mereknya ya. Yang terutama itu ya kekentalan ketika sedang dipergunakan kendaraannya. Banyak orang sudah berpikir benar ya, berpikir bahwa oh motor saya nggak cocok pakai oli encer, pakai oli kental saja. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa oli kental yang dibungkusnya tertulis kental 20W50 itu bisa sama encernya dengan oli encer. Jadi ada ya yang laporan oli 10W40 kok lebih bagus daripada oli 20W50. Ya, penulis sendiri juga bisa saja setuju dengan pendapat itu ya. Karena misalnya 10W40-nya dari Petronas, dari Proam, dari Yaco, ya penulis setuju lebih enak, lebih halus daripada 20W50. Tapi nggak berarti 20W50-nya yang salah. Yang salah itu adalah mereknya. Jadi kalau kita ngomong soal kekentalan, soal oli itu macam-macam. Ya kita jangan hanya lihat kekentalannya saja, tapi juga lihat mereknya. Nggak fair bila kemudian kita membandingkan 20W50-nya oli A dengan 10W40-nya oli B. Nggak fair membandingkan 10W40-nya oli Yaco, Proam, Petronas dengan 20W50-nya Enduro, dengan Shell HX3, dengan Castrol Power One misalnya. Perbandingannya ya harus fair. Silahkan bandingkan, tapi harus harus dari merek yang sama. Nah kalau dari merek yang sama kita bakal ya bisa lihat lah lebih jelas, walau ya mungkin ada beberapa pengecualian ya. Jadi kalau soal kekentalan ini kita nggak hanya mengacu pada buatan misalnya Pertamina, sama-sama Pertamina, nggak bisa. Kita harus benar-benar lihat dari misalnya sama-sama Enduro, sama-sama Prima XP. Karena kadang yang tipenya lain, bahannya beda. Enggak selalu yang bahan lebih mahal itu lebih bagus ya. Jadi kayak Enduro kan di atasnya Meseran Super, di atasnya Meseran 40. Prima XP lebih di atasnya lagi, Fastron lebih di atasnya lagi. Tapi apa lebih baik? Enggak. Prima XP Enduro menurut penulis kalah ya dibanding Meseran. Tapi kalau ya tahun ini wes jadi mendekati sama lah. Enduro agak menang aditif, Prima XP lebih menang lagi aditif, tapi dari bahan oli sama-sama buruknya ya. Kita ngomong Meseran Super, Enduro 20W50, Prima XP 20W50 yang penulis coba diproduksi tahun 2024 yaitu ya. Jadi kalau penulis ngomong 20W50 itu ya sebenarnya hanya mengacu pada merek-merek yang direkomendasikan. 20W50-nya mereknya nggak rekomendasi, ya tetap nggak rekomendasi, kecuali memang kondisinya beda. Jadi kalau ada yang daerah panas, penulis ngomong 20W50, maka itu ya wajib yang 20W50 merek rekomendasi. Baru kalau daerahnya nggak panas,
daerahnya cukup dingin. 20W50 yang merek gak rekomendasi ada kemungkinan kayak pakai juga, terutama merek-merek ya yang buatan lokal atau yang aditifnya bagus buatan lokal, seperti dari Mobil One, dari Motul, Shell gitu ya, juga Castrol. Jadi sebenarnya oli-oli merek ternama, merek dunia, itu problemnya sebenarnya cuma dari bahan oilnya saja, dari base oilnya saja. Secara aditif oke. Jadi aditif base kena oke, cuma bahan oli base oil yang nggak begitu sip. Misal pemakaiannya untuk daerah panas, ya nggak bagus olinya. Tapi kalau pemakaiannya untuk daerah dingin, ada kemungkinan bagus, ada kemungkinan awet. Dan ini kita juga nggak bisa lihat dari harga ya. 20W50 harga 180.000 belum tentu lebih bagus daripada 20W50 harga 66.000. Ini penulis ngomong Shell ya, antara Shell HX3 versus Shell Advance Power. Kalau daerahnya nggak begitu panas, pingin yang aditifnya banyak, suara mesin halus, ya bisa dipertimbangkan pakai Shell Rimula. Tapi kalau daerahnya panas, ya jangan harap bisa awet, apalagi pemakaiannya RPM tinggi. Intinya sih ya, kita itu jangan menganggap bahwa oli sama-sama 20W50 itu bakal sama semua. Perilaku bisa sangat beda kalau mereknya beda. Jadi yang namanya cocok-cocokan itu setiap orang pasti beda-beda, apalagi kalau kondisinya sangat beda. Misal mesin tanpa radiator daerah dingin dibanding dengan mesin pakai radiator daerah panas, terus kondisi sangat-sangat berbeda. Kalaupun yang daerah dingin terus ngomong, oh oli Castrol Power One itu oke, oli BM1 itu oke, BM1 15W50, Castrol Power One 15W50, belum tentu yang daerah panas bakal merasakan hal yang sama. Kita ngomong panas dingin itu jangan melihat dari apa yang dirasakan oleh kulit, karena ya itu kan relatif ya. Kalau pakai kulit, kita ngomong panas dingin ya dari kondisi mesin yang sebenarnya. Kalau memang suara mesin itu jadi kasar, terus kemudian kalau malam halus, kalau hujan-hujan itu halus, nah itu tanda olinya terlalu encer. Kalau olinya nggak terlalu encer, ya saat siang panas-panas nggak akan kasar suara mesinnya. Itu ya yang ya entah kenapa padahal orang tahu tapi ya dilewatkan. Terus juga kita harus waspada terhadap yang namanya oli palsu, karena ada yang sudah merasa, oh saya pakai oli rekomendasi, suara mesin kasar tapi diabaikan. Ya itu jangan ya, karena ya sayangnya terutama untuk Mestran, terutama untuk merek-merek apa sih sing rekomendasi. Kalau rekomendasi masalahnya langka ya. Ya terutama untuk Mestran lah ya. Mestran itu kan banyak sekali palsunya, bahkan di SPBU pun bisa ada palsunya. Nah kalau misal suara mesin kasar ya jangan ragu untuk drain, untuk menghentikan, karena ya nggak seharusnya seperti itu. Harusnya ya halus. Ya penulis sendiri sayangnya jadi korban ya, jadi korban dari oli Mestran palsu ini. Mobil penulis dari sekarang kalau start pagi bunyinya tak 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 sangat keras ya.
Dan penulis tahu itu terlalu encer karena ya pernah mengalami suara mesin asak-asak. Kaget penulis, kok suara mesin asak-asak padahal sudah pakai meseran. Setelah kejadian seperti itu baru tahu bahwa oh ternyata meseran kualitasnya turun. Penulis juga baru tahu bahwa oh ternyata meseran B40 yang penulis beli di SPBU itu palsu. Sudah pernah kena scan, kualitas olinya buruk, kualitas botolnya juga ada ciri cacat. Ya sayangnya penulis nggak perhatian, terus akhirnya sudah kena wis. Yang jelas ya, kalau memang olinya itu 20W50 itu benar-benar kental dan kentalnya terjaga, maka ya harusnya suara mesin halus. Kalau nggak halus, yang harus disalahkan bukan kekentalannya, tapi merek olinya. Kalau mereknya Enduro, mereknya Shell, merek Power One, Castrol Power One, merek BM1, ya jangan kaget ya. Oli-oli buatannya Pacific Lubritama ataupun Nusaraya Putra Mandiri, jangan kaget lah ya kalau olinya itu cepat kasar ke mesin. Ya weslah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.